Hello everyone, halo semuanya. Sekarang kita akan mulai sesi kedua, part kedua lebih tepatnya untuk Q&A yang bakal gue kasih giveaway CD Liam Gallagher ya. Kemarin itu gue udah kejawab beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah tuh dari Abinur, Clarissa Disti, Beetle Burn, An 80-Year-Old Woman, Topanolibi, Angga DM, Zian X Raihan, sama Fikri Teguh. Nah, kali ini gue mau lanjutin part 2-nya. Ada pertanyaan dari Dwi Agung R7. Bang, project band Broomer masih ada apa bubar bang? Lagu yang Bang Ilham bikin keren, terutama Doldrum. Oke, thank you Dwi Agung, makasih banyak Dwi Agung. Jadi kalau untuk lagu Doldrums itu sebenarnya itu lagu yang nggak pernah gue rilis sih. Itu lagu cuma ada di YouTube. Jadi kalau lo lihat YouTube Hampran, itu lagu gua buat di tahun 2014. Jadi zamannya waktu itu lagi baru masuk spring. Kalau nggak salah tuh baru masuk spring di bulan Maret ya. Di bulan Maret baru masuk spring. Gue ke Roundhouse. Jadi waktu itu ada festival gitu musik indie di London 2014. Gue ke Roundhouse. Ada Fear of Man. Terus ada band apa lagi sih? Gossip. Gue lupa. Antara nama bandnya Gossip atau Rumor. Pokoknya ada Fear of Man. Nah Fear of Man ini ada lagu judulnya Doldrums. Terus liriknya Meet Me in Doldrums. Nah, jadi gue buat Doldrums versi gue sendiri untuk nge-reply lagunya Fear of Man. Jadi judulnya Doldrums juga. Terus itu lagi gue buat waktu zamannya gue lagi nulis tesis waktu itu buat master gue di London. Terus akhirnya gue dapat gitar kan, di bulan, kalau nggak salah di autumn 2014. Jadi terus gue rekam gitu, gue masukin YouTube gue masih versi demo waktu itu. Itu 2 September ya, autumn 2014. Nah lucunya adalah waktu gue buat Broomer itu waktu gue nyampe Jakarta, terus gue kumpulin teman-teman lama gue. Jadi drummernya itu teman SMP gue zaman dulu, terus itu selalu jadi drummer gue zaman dulu. Gitarisnya teman kuliah gue, basis teman main gue zaman dulu, terus keyboardis sama waktu zaman. Jadi kalau kalian pernah ada yang tahu Gallagher Bank Holidays, yang acara tribute Oasis yang gue buat tahun 2010 sampai 2012. Jadi ada namanya Marshall, dia sempat main di Gallagher Bank Holidays juga yang gue lupa tahun berapa. Nah terus gue ajak. Nah udah tuh gue buat, kita mainin juga. Terus EP-nya sempat rilis 2017, cuman nggak ada lagu Doldrums. Terus di tahun 2019, jadi Broomer itu sempat hiatus lah, maksudnya dari abis kita rilis EP itu gue nge-record EP itu di studio di Roxy Music tuh, Selendra, di atas di Selendra di Fatmawati, masih analog gitu. Emang gue tuh waktu mau ngerilis Broomer tuh gue emang pinginnya oke deh, band gue jalan nggak jalan, pokoknya gue mau ngerekam EP 4 lagu yang bener proper studio. Jadi waktu itu kita masih pakai analog di situ di Selendra di atas. 2018 Broomer off, nggak aktif. Terus karena kan itu gue udah fokusnya udah ke museum tuh waktu itu, udah mau Lakeland Museum karena kan Liam Gallagher datang ke Jakarta kan. Terus 2019 nggak aktif lagi karena ada Oasis Indonesia Community. Terus tapi akhirnya gue di tengah-tengah 2019 itu gue masukin lagu Doldrum ke studio, gue rekam di studio. Dan ya ada versi studionya, cuman nggak sama Broomer. Jadi Doldrums itu ada akhirnya versi studio, cuman nggak gue rilis sama sekali, belum dirilis sama sekali. Jadi kalau kalian buka Spotify, Broomer cuman ada EP-nya waktu itu. Itu proper record banget, recording. Thank you ya udah nanyain Broomer. Pertanyaan kedua dari Mario Marmondong. Pertanyaannya adalah, nggak kepingin bikin clothing brand sendiri Bang Ham? Clothing brand, oke. Nice question. Jadi clothing brand, gue agak rancu sih emang sebenarnya. Kalau gue dengar clothing brand tuh, pikiran gue adalah Fred Perry, Pretty Green, clothing brand, ya kan, clothing brand. Cuman kalau misalnya gue mau Lakeland nih, gue udah buat Lakeland itu gue udah buat merchandise sebenarnya. Lakeland itu gue buat merchandise dari tahun 2017. Jadi waktu itu gue buat kaos tulisannya Lakeland yang merah putih biru kalau nggak salah ya, seingat gue. Itu yang gue kasih ke Paul Gallagher sama Liam Gallagher waktu datang ke Jakarta.
Ada yang ditandatangan juga, itu buat gue tapi. Nah terus iya, tapi itu merchandise Molecland sih. Terus beberapa merchandise juga sempat gue buat lagi. Hampir tiap tahun tuh sebenarnya gue buat merchandise Molecland. Yang terakhir tuh sama temen gue, Katie Arnold. Jadi waktu itu Molecland kolaborasi sama Wiwi Cathy. Itu kita buat limited banget dan itu buat pasar Eropa sebenarnya, buat pasar luar. Jadi emang kita buat gambarnya depan belakang. Di Indonesia ada sedikit, masih ada di City Ahmad Museum. Tapi kalau ngomong clothing brand, gue kepikirannya adalah nggak kepingin bikin. Sebenarnya sih pingin sih, karena clothing brand itu keren menurut gue. Karena waktu gue ingat banget waktu gue bocah gitu ya, gue ngeliat kayak clothingan, nggak usah jauh-jauh anak-anak luar deh, anak-anak distro waktu zaman-zamannya di Jakarta tuh, distro di Bandung juga, itu gue ngeliat banyak banget ya clothing brand lokal yang keluar kan. Gue ngeliat kerennya adalah sebenarnya produknya nggak jauh dari tas, kaos segala macam. Tapi yang gue lihat keren tuh adalah itu gambarnya lebih bebas dan modelnya beda gitu fitnya. Jadi gue rasa clothing brand tuh menarik idenya. Cuman kalau untuk Molecland clothing brand masih belum tahu sih, gue belum kepikiran. Cuman mau sih, cuman nggak tahu gue. Mungkin nyari partner kali ya, nyari partner yang mau kolaborasi gitu kalau mau bikin clothing brand. Tapi nice question Mario Marmondong. Pertanyaan ketiga dari Budi BS. Kenapa CD Oasis atau pernak-pernik Oasis banyak yang dijualin? Udah nggak cinta kah? Oke. Jadi gue ngejawab nih. Jadi dari zaman dulu itu balik ke tahun 2000-an. Zaman-zaman masih kere lah ya, masih bocah juga lah ya, masih nyari uang sana sini serabutan. Itu gue punya CD Oasis aja udah syukur banget waktu itu, ya kan. Terus gue kumpulin tuh. Cuman permasalahannya kan nggak banyak nih yang beredar nih. Akhirnya gue double, tapi tetap gue kumpulin. Cuman ada masa waktu di tahun 2010, waktu Oasis habis bubar di 2009, orang luar itu nyari album Decode Your Soul. Jadi album Decode Your Soul itu cuma ada versi kaset yang ada di Indonesia. Jadi beruntung kalian yang punya kaset Decode Your Soul. Kenapa? Karena di tahun 2010 aja itu udah mulai nyari tuh, orang-orang luar tuh nyari. Nah itu momen gue karena gampang banget gue nyari Decode Your Soul. Gue tinggal ke Aquarius gitu ya, tinggal beli, terus habis itu tinggal lu kumpulin. Ya pokoknya kalau sama ongkos segala macam jalan paling, kalau lu gak macem-macem paling ya cuma ongkos kaset 20 ribuan gitu ya. Nah itu gue jadiin modal waktu itu. Jadi di Decode Your Soul itu ada yang mau barter. Jadi zaman dulu kan gue susah banget ya untuk order barang keluar itu. Akhirnya gue barter. Jadi misalnya orang luar, misalnya dia punya rilisan Eropa lah, nanti barter sama gue. Nah jadi dia bayar ongkos kirimnya segala macam, ya udah gue kasih kasetnya. Karena kan kaset gue lebih langka nih, di Decode Your Soul cuma buatan Indonesia doang. Terus meningkat di tahun 2014-15 gue masukin barang juga. Terus anak-anak Santa zaman 2014 itu kan lagi gemak banget tuh pasar Santa ya. Itu gue supply banyak barang dari London ke pasar Santa. Kita langsung loncat ke 2019. Jadi 2019 itu 2020 2021 gue lupa. Jadi pas Molecland gue ngebangun Molecland Store. Nah jadi ada ceritanya nih, pas gue ngebangun Molecland Store itu di online. Jadi gue mulai ngumpulin barang-barang gue, semua barang-barang yang koleksi gue yang kembar gitu, yang lebih dari ya istilahnya lebih dari 5 biji, lebih dari 10 biji, itu daripada gue barterin juga gue udah punya semua. Akhirnya gue jadiin konten Molecland Store. Jadi kalau dari pertanyaannya kenapa dijualin udah nggak cintakah, justru karena gue sangat-sangat mencintai Oasis kayaknya nih. Jadi gue bantu nyebarin barang-barang Oasis di Indonesia, Malaysia juga, Singapura juga. Dan pertanyaan selanjutnya dari yang keempat ya, dari BYU Aji, mungkin Bayu Aji kali ini ya namanya ya, mungkin. Sorry kalau gue salah. Dia tulisannya nanya, nggak ada niatan just tip pernak-pernik Oasis. Balik lagi tadi gue udah ceritain kan, sebenarnya kalau untuk just tip pernak-pernik Oasis itu udah gue lakuin dari jauh-jauh hari. Sebelum pasar Santa, anak-anak pasar Santa pindah ke pasar Santa, dulu kan mereka kolektor kan tadinya. Itu udah nitip sama gue dari zaman dulu. Terus pas pasar Santa jadi, gue dari London gue kirimin barang. Anak-anak Oasis Indonesia sendiri sering banget nitip barang. Nah untuk just tip pernak-pernik Oasis,
Kalau lo mau, tinggal tanya gue, nanti gue bantuin. Jadi sebenarnya apapun itu bisa gue bantuin. Pertanyaan kelima dari A. William N. Oke. Bang Ham, kenapa lu bisa sebegitu sincernya bantu orang dan just tip yang lu lakuin sekarang? Oke, that's a good question. Jadi ini pertanyaan yang bener-bener bagus banget karena gue selalu inget kalau ada orang nanya gue, kenapa lu mau bantuin orang, kenapa tulus banget bantuin orang gitu. Karena gue inget zaman dulu itu susah banget nyari barang. Ya, atau enggak lu nitip sama teman-teman lu yang misalnya teman-teman lu atau bapaknya pergi dinas keluar pasti lu nitip. Sekarang ketika teknologi udah makin booming kan, cuma kan nggak semua orang punya PayPal, nggak semua orang punya akses internet, nggak semua orang, maksudnya akses internet network ya, nggak semua orang punya jaringan untuk nyari-nyari barang kan. Jadi pas di saat-saat gue sekarang ini gue udah ngerasa kayak oke deh, gue udah cukup nih, udah cukup buat diri gue sendiri juga. Terus gue ngerasa gue ngeliat teman-teman di sekitar dan orang-orang di sekitar yang kayak mau nyari barang susah banget, paling deket paling Singapura gitu, atau enggak kalau lu punya duit lu bisa ke Australia. Tapi kan nggak semua barang lu bisa cari begitu aja. Nggak mungkin lu datang ke satu tempat lu nemu yang lu mau, karena kan lu butuh survei dulu, terus butuh tahu barang yang lu mau lu cari. Karena lu kayak gue di Perancis juga nggak segampang itu lu datang ke Perancis nyari barang juga belum tentu dapat. Jadi makanya kan perlu waktu. Gue ngerasa kayaknya gue bakal bantuin orang-orang lebih enak karena dulu tuh gue disupport sama teman-teman gue juga atau sama sekitar gue juga. Dan kalau yang pertanyaan yang untuk just tip yang sekarang gue lakuin itu murni karena emang waktu gue di Indonesia, gue inget banget pas 2019 pas mau Lakeland terakhir buka, itu gue dapat support luar biasa banget ya. Gue dapat support luar biasa dari media, gue dapat support luar biasa dari teman-teman komunitas, gue dapat support luar biasa dari orang-orang baru yang baru gue kenal. Itu gue benar-benar kayak anjir, support mereka tuh ini banget ya, besar banget buat gue. Dan gue ngerasa walaupun mereka mungkin nggak minta in return gitu ya, dan sebaliknya gue juga sama, ketika gue ngelakuin just tip yang gratis beginian, gue juga nggak ada pamrih atau apapun, karena ya gue cuma murni ngebantu. Jadi gue ngerasa sekarang saatnya gue support balik teman-teman yang sepaham sama gue, atau gue ngerasain lah, maksudnya ketika kita di Indonesia mau nyari barang tuh susah gitu. Jadi ketika gue ada kesempatan buat support gitu, gue akan support kalian. Kalau gue bisa support, kenapa enggak? Pertanyaan berikutnya dari Aditya Alavasi. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Adakah sesuatu benda atau yang lainnya yang lo belum punya dari band favorit lo? Otomatis ada ya, selalu. Karena sebagai fans, sebagai kolektor, untuk ngumpulin barang tuh nggak gampang, ya kan? Gini deh, gue pribadi ya, gue udah ngoleksi yang benar-benar ngoleksi ya, bukan cuma sekedar on off. Gue mulai ngoleksi itu tuh dari tahun 2000 tuh. Ini udah jalan 22 tahun. Ditambah setelah tahun 2009, setelah Oasis bubar, di situ kan gue milih emang benar-benar getol jadi kolektor. Gue nggak akan lepas dari kolektor ini. Itu di situ benar-benar perjuangannya benar gila banget kan. Lu dari nyari barang yang regular, dari yang CD import, terus abis itu kaset-kaset lokal, sampai lu masuk ke format vinyl, terus masuk ke format-format lain kayak mini disc segala macem. Dan nggak semua band punya format itu. Terus dari namanya jalan-jalan gitu, nyari-nyari ke Jalan Surabaya atau Taman Puring segala macam, itu kan perlu effort ya. Dan itu juga kadang-kadang nothing gitu, kita nggak dapat apa yang mau kita cari, karena balik lagi perputarannya pada saat itu emang nggak banyak. Nah di saat sekarang ini ketika gue udah dapat udah dapat peluang internasional gitu di luar, asumsi orang-orang kan wah gila, Ilham bakal dapat barang-barang yang selama ini akan diimpikan gitu ya. Kenyataannya ekspektasinya nggak segampang itu, karena kolektor bertambah banyak dan ada yang value yang akan mereka keep, jadi nggak akan mereka lepas. Ada yang mereka lepas juga, cuma kan yang mereka lepas paling 1-2 biji dan itu akan masuk ke kolam kolektor yang banyak banget. Gue pernah miss Arctic Monkeys cover album Favorite Worst Nightmare. Jadi gue inget banget waktu itu gue di London, itu gue dapat kabar di Sheffield itu ada yang jual bekas tembok
Favorite Worst Nightmare. Jadi dia kerja sebagai kontraktor gitu yang ngebongkar. Kan kalau lu punya album Favorite Worst Nightmare-nya Arctic Monkeys tuh ada desain, gambar-gambar desain itu kan dibongkar. Jadi papernya itu temboknya itu ada yang jual, ada yang ngambil persekian meter gitu. Cuman dia nggak mau ngirim, lo harus jemput barang itu. Sedangkan waktu itu gue di London, uang gue juga terbatas kan. Untuk gue pergi ke Sheffield dan untuk ketemu orang itu dan untuk balik lagi, itu waktu itu mustahil buat gue. Waktu gue pindah ke Perancis, prioritas gue adalah gue nyari rumah. Jadi gue ngumpulin uang, gue beli rumah di sini di Perancis. Jadi prioritas gue berubah pada waktu kemarin-kemarin itu. Jadi beberapa barang tuh gue miss karena gue lebih alokasiin budget gue buat rumah, buat nyari rumah. Karena kan beli rumah itu kan gak gampang kan, dan harga juga mahal juga. Jadi akhirnya mau gak mau dialokasiin. Nah sekarang barangnya udah nggak ada. Kalaupun ada pasti barangnya udah harganya udah lebih tinggi lagi value-nya. Oke, ada pertanyaan dari Fikri Kurniawan L. Udah nonton Knepworth, Bang? Udah nonton Knepworth belum, Bang? Kayak gitu. Kalau udah gimana reaksi setelah nonton? Gila. Reaksinya adalah itu bener-bener kayak gue udah nonton waktu itu pecahannya ya, di YouTube kan ada pecahan video-video pecahannya. Gila ya. Mereka hype banget. Di samping mereka hype banget, emang nggak, kadang-kadang ada versi live yang nggak bagus dan bagus ya. Di samping bagus atau nggak bagusnya, itu megah banget sih. The Master Plan yang Noel nyanyi itu megah banget. Terus beberapa lagu yang mereka mainin buat album Be Here Now, padahal waktu itu masih eranya What Story Morning Glory kan, mereka mainin pertama kali. Jadi gue ngerasa kayak, gue coba ngerasain kayak, oh ini nih rasanya ketika lo di album Morning Glory lo udah mainin lagu buat album Be Here Now waktu itu. Itu kan penonton pasti kan, lagu apa nih? Cuman mereka udah mainin, ya kan? Itu bener-bener rasanya tuh gila banget. Dan ketika lo nonton Knepworth, pecah sih. Gue agak sedikit takut sih. Gue takutnya adalah gini. Ada perasaan takut gue ketika gue nonton Knepworth adalah gue takut kalau gue akan stuck di era Oasis itu. Ketika gue nonton, kayak gue nonton The Beatles Get Back gitu ya, gue nonton sama bini gue Jennifer, kita nonton Get Back itu nggak ada stopnya tuh, kita ngerasa kayak ada di sana gitu. Dan ketika gue nonton Knepworth, yang gue takutin adalah gue takut gue akan stuck di era mereka balik lagi. Sedangkan itu era nostalgic gue yang zaman dulu, gue nggak bisa ngomongin ya. Jadi gue takut tuh gue stuck lagi kayak zaman dulu gitu. Itu harusnya udah lepas era itu, cuman gue akhirnya nostalgic lagi. Itu yang gue takutin sih ketika gue nonton Knepworth. Pertanyaan dari Flazuard, album Oasis yang menurut lo album terbaik Oasis yang mana, Bang? Gue akan jawab di sekarang, saat ini, gue seneng banget dengerin album Oasis Don't Believe the Truth sama Hate and Chemistry. Kenapa? Karena gue lagi dengerin Heavy Stereo, bandnya Game Archer zaman dulu. Di situ gue ngerasa Game Archer sentuhannya udah masuk ke Oasis, dan Hate and Chemistry perfect. Hate and Chemistry lebih ke arah glam rock sebenarnya. Jadi kalau lu perhatiin, musisi zaman sekarang nih udah mulai balik ke arah 90-an sama 2000-an kan. Cuman musisi yang tadi 2000-an balik ke arah glam rock. Liam sendiri, kalau lu perhatiin albumnya Liam yang sekarang nih akan rilis bulan Mei, dia istilahnya kayak T-Rex banget lah. Dari covernya, dari soundsnya, mulai ke glam rock lagi. Sedangkan Oasis sudah ngelakuin itu di Hate and Chemistry tahun 2002, dan itu yang lagi gue dengerin sama Don't Believe the Truth. Cuman kalau pertanyaannya album terbaik, ya susah banget jawabnya karena relatif, dan itu akan selalu berubah buat gue. Karena waktu gue zaman-zamannya di Decode Your Soul keluar, gue ngerasa wah anjir, albumnya keren banget, ada suara sitar, terus Abbey Road yang bener-bener di booking untuk Oasis lagi gitu, untuk full studio lagi kayak zaman-zamannya Be Here Now gitu. Cuman kalau album terbaik yang benar-benar stay sih buat gue sih yang abadi ya, Definitely Maybe sih. Sekarang gue akan ngumumin, gue akan pakai random picker. Jadi gue akan ngumumin pakai laptop ya. Ini kalau lo lihat, gue akan coba pakai ini ya, name picker ini. Yang nama-nama yang akan gue masukin. Ini di samping yang nama-nama yang kemarin udah gue jawab juga ya. Ada 16 orang yang namanya udah gue masukin.
Ini kalian bisa lihat. Ada 16 orang namanya gue masukin. Sekarang gue random ya. Number of winners-nya gue pilih 2. Ya, gue pilih 2 nih. Di sini gue pilih 2. Terus oke, kita start ya. Kita start. Here we go. Yang dapat adalah Clarissa Disti sama Bayu Aji. Oke. Ya, tadi udah fair. Yang dapat Clarissa Disti sama Bayu Aji. Silahkan DM gue. Oke, paling itu sih yang udah gue screenshot juga. Jadi yang menang tadi Clarissa Disti sama Bayu Aji ya, untuk Liam Gallagher MTV Unplugged. Nanti gue kirimin dari sini. Lo nggak perlu bayar apapun. Jadi gue semua yang bayar. Kalau gitu gue pamit dulu ya. Terima kasih buat supportnya. Salam hangat untuk Indonesia, oke? Bye-bye.